Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam Kultum Kuliah 7 Menit seri Misionaris. Hari ini kita akan berbicara tentang misionaris Jerman yang melayani ke suku Nias, yaitu Ernst Ludwig Denninger, yang lahir pada 4 Desember 1815. Saudaraku, dia tumbuh besar di kota Berlin, dan pada waktu muda Denninger pernah bekerja sebagai pembersih cerobong asap. Namun kemudian ia masuk ke seminari, dia belajar dan lulus dari seminari. Kemudian dia diutus oleh Badan Sending Jerman, RMG. Pertama-tama saudara, sebelum ke Nias, dia diutus ke Kalimantan. Tetapi rupanya ada penolakan dan ada hambatan-hambatan selama dia melayani di Kalimantan. Kemudian dia merubah rencananya, lalu dia mau melayani ke suku Batak. Tetapi pada waktu dia mau masuk ke Tapanuli Utara, istrinya mengalami sakit, sehingga mereka pada waktu mendarat di Padang, dia harus merawat istrinya terlebih dahulu. Tetapi dari situlah kemudian dia berjumpa dengan orang-orang Nias yang merantau, yang bekerja di Padang, dan dia belajar bahasa Nias. Dan kemudian dari situ dia punya hati beban untuk masuk melayani ke orang-orang Nias. Ia pun dengan istrinya kemudian masuk ke Nias dari Gunung Sitoli. Saudaraku, Denninger adalah seorang misionaris Jerman yang berhasil masuk membawa Injil ke tanah Nias. Sebelum Denninger, terlebih dahulu sudah ada pastor-pastor atau romo-romo Katolik yang berusaha masuk, tetapi tidak berhasil oleh karena mereka mengalami kendala, terkena penyakit malaria dan meninggal dunia. Nah, disitulah kemudian Denninger masuk melayani ke suku Nias. Unik sekali bahwa pada waktu dia masuk itu dia mengadakan pendekatan dengan memberikan tembakau dan juga sirih kepada orang-orang Nias untuk menarik perhatian mereka. Nah, disitulah kemudian komunikasi terjalin. Pada waktu itu orang suku Nias adalah suku yang bersifat animisme, saudaraku ya. Jadi mereka masih menyembah roh-roh penguasa-penguasa di udara. Dan banyak terjadi perang antar suku pada waktu itu. Nah, memang ini menjadi kendala-kendala bagi Denninger untuk menyampaikan Injil di tanah Nias, saudara-saudara. Namun Tuhan pimpin perjalanan pelayanan Denninger, sehingga pada tahun 1874 disitulah orang Nias pertama dibaptiskan. Setelah pembaptisan orang Nias pertama tersebut, saudara, maka pada tahun 1890 jumlah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Kristus dan menjadi seorang Kristen semakin bertambah hari demi hari. Dan puncaknya adalah pada tahun 1915 ketika terjadi pertobatan massal selama 15 tahun, populasi orang Nias yang menjadi Kristen bertambah berkali-kali lipat, saudaraku. Peningkatan ini bukan hanya secara kuantitas saja, tetapi juga kualitas, saudara. Yaitu di mana kemudian orang Nias suka membaca Alkitab, suka berdoa, bangun pagi-pagi mengadakan kebaktian keluarga, sembahyang bersama keluarga di pagi hari sebelum matahari terbit. Dan kualitas itu juga tampak di dalam hubungan antara sesama.
perang antara suku mulai berkurang. Lalu kemudian penyembahan kepada roh-roh yang tidak kelihatan semakin lama semakin hilang, saudara-saudara. Disitulah kita melihat peranan daripada Denninger di dalam pelayanan kepada suku Nias. Sehingga kemudian Nias adalah satu pulau di mana populasi orang-orang Kristennya mayoritas secara jumlah. Kita bersyukur untuk hal ini karena Tuhan sudah pakai Denninger di dalam melayani. Setelah Denninger sending Jerman, saudaraku, mengutus pula para misionaris-misionaris yang lainnya. Paling tidak ada 5 gelombang misionaris yang datang ke Nias hingga tahun 1881 yang mencakup pelayanan di Gunung Sitoli, Ombolata, Dahana, dan tempat-tempat yang lain. Tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa Alkitab dalam bahasa Nias itu bisa ada tidak lepas daripada jasa dan peran daripada misionaris pertama, yaitu Denninger ini, saudaraku.